Saya Mas merasa apa ya? Pertama kasihan kepada rakyat. Yang kedua apa ya? Rasa nasionalisme saya itu merasa terlukai juga, bukan hanya rasa ketidakadilan, rasa nasionalisme. Masa negara didikte oleh cecunguk-cecunguk begitu? Nasionalisme yang terlukai. Terluka saya. Ini negara begitu besar diatur oleh bandit-bandit kayak gitu, negara diam. Pura-pura enggak tahu. Lalu ketika terjadi kasus yang ini enggak tahu saya enggak tahu gimana. Kan sudah ada pembagian tugas. Bahkan untuk menerangkan mobil RI 36 aja saling bilang tidak tahu. Saya belasan tahun pakai mobil dinas, enggak boleh istri saya. Kan? Iya, enggak boleh istri saya tanpa ada saya di situ. Apalagi anak, apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ. Gitu. Nggak boleh dong. Harus tahu dari menit ke menit. Ajudan tuh harus mencatat mobil ini pakai siapa. Gitu. Nggak boleh orang lain duduk di situ. Nah ini jangan dikawal lagi kan, bilang nggak ada orangnya lah, nggak ada inilah. Pejabat nggak jujur ini. Pejabat nggak jujur ini, tersinggung saya. Negara kok jadi kayak gini? Jadi kayak kampungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Bustami Narda, pakar hukum yang juga mantan Menko Polhukam, Profesor Mahfud MD, benar-benar geram dan marah sekali kepada utusan Presiden Raffi Ahmad. Dia marah besar dia. Malah dia sampai menyebut bandit, sampai menyebut kampungan. Gara-garanya adalah karena mobil RI 36 yang heboh beberapa hari lalu karena petugas pengendara patwal yang berada di depannya menunjuk-nunjuk seperti taksi yang mengemudikan Alphard itu dengan sangat arogan sekali. Yang membuat Mahfud MD geram itu antara lain karena ada beberapa hari lamanya semenjak kejadian tersebut ketika petugas pengendara motor patwal yang mengawal mobil RI 36 tersebut viral. Tidak ada yang mengaku siapa pemilik mobil RI 36 ini. Kata ini tidak saya punya. Kata ini tidak saya punya. Ini tidak ada yang ngaku. Akhirnya mengakulah Raffi Ahmad bahwa memang mobil berplat RI 36 itu adalah mobil dinasnya utusan Presiden Raffi Ahmad. Raffi Ahmad yang dikenal selama ini seorang artis terkenal ini mengaku bahwa dia tidak ada di dalam mobil itu. Lagi-lagi Mahfud MD tambah marah kelihatannya ketika Raffi Ahmad mengatakan bahwa dia tidak ada dalam mobil itu. Masa iya mobilnya dikawal, tetapi dia sendiri pejabat yang diserai mobil itu selaku utusan presiden tidak ada di dalamnya. Menurut Mahfud MD itu tidak boleh, itu salah. Dari pengalamannya menjadi pejabat negara memakai mobil dinas, istrinya pun tidak diperbolehkannya dalam mobil itu bepergian kalau dia tidak ada di dalamnya. Memang sahabat BN, aturan pemakaian mobil dinas ini bagi pejabat yang diserai mobil dinas itu tidak sama dengan mobil pribadi. Saya masih ingat ada pernah dulu seorang wali kota menampar anaknya ketika anaknya itu pergi dengan mobil tersebut bersama sopirnya. Begitu pulang langsung Pak Wali Kota itu menampar anaknya sambil mengatakan bahwa mobil ini bukan mobil ayahnya tetapi mobil negara yang dibeli dengan uang rakyat. Ini terjadi pada salah seorang wali kota di Indonesia. Di samping kejadian pada wali kota itu, saya sendiri juga melihat kejadian pada seorang kepala dinas yang marah sekali kepada anak perempuannya ketika anak perempuannya itu minta antarkan ke sekolah
ke suatu SMA dengan sopir dinasnya memakai mobil dinasnya tersebut. Yang marah sekali. Ini bukan mobil untuk mengantarkan kamu ke sekolah. Ini mobil diberikan oleh pimpinan untuk melancarkan tugas saya, kata kepala dinas tersebut. Dipesankannya kepada sopirnya, lain kali jangan sekali-kali membawa mobil ini untuk keperluan anak istrinya kalau dia tidak pergi. Jadi tentu wajar sahabat BN ketika Mahfud MD merasa sangat tersinggung dan marah sekali kepada Raffi Ahmad. Dan kita tahu ketika video petugas fatwa yang menunjuk-nunjuk supir taksi itu viral, ada netizen yang meminta kepada Presiden Prabowo agar Presiden Prabowo memecat Raffi Ahmad dari jabatannya selaku utusan Presiden. Publik memang kelihatannya kesal dan marah kepada Raffi Ahmad. Kemarahan netizen atau publik kelihatannya lebih disebabkan karena Raffi Ahmad mengatakan kepada publik bahwa dia tidak ada di dalam mobil yang sedang dikawal oleh petugas yang marah dan menunjuk sopir taksi tersebut. Itu yang kelihatannya lebih membuat netizen atau publik marah kepada Raffi Ahmad. Tidak masuk akal agaknya bagi rakyat mobil RI 36 itu dikawal dan pengawalnya sampai marah kepada sopir taksi ketika sopir taksi itu mendahului mobil tersebut. Sedangkan Raffi Ahmad mengatakan dia tidak ada dalam mobil itu. Dan agaknya wajar kalau netizen atau publik marah dan kesal sekali. Karena arogansi petugas itu tentu saja membuat rakyat atau publik marah. Rakyat atau publik atau netizen ketika mengetahui bahwa Raffi Ahmad mengatakan dia tidak ada di dalam mobil tersebut. Masa mobil yang tidak ada pejabatnya dikawal juga? Tentu tidak masuk akal, sehingga publik ada yang tidak percaya dengan pernyataan Raffi Ahmad bahwa dia tidak ada di dalam mobil tersebut. Dengan demikian, walaupun Mahfud MD tidak menyebut langsung nama Raffi Ahmad, tetapi dengan menyebut mobil RI 36 yang adalah mobil dinasnya Raffi Ahmad itu, publik tentu telah paham bahwa kemarahan Mahfud MD jelas kepada Raffi Ahmad. Mari kita baca kutipan sebuah berita tentang hal ini. Suara.com menurunkan berita di bawah judul Raffi Ahmad buat Mahfud MD tersinggung. .2 Negara kok jadi kayak kampungan. Berita ini hari Rabu 15 Januari 2025. Suara.com, Mahfud MD akhirnya berbicara dengan lantang. Tak lagi memakai X. Mantan Menko Polhukam ini menanggapi kontroversi dari seorang Raffi Ahmad. Melalui kanal YouTube miliknya, Mahfud MD dikecewakan dengan beberapa pihak yang diduga memegang jabatan di pemerintahan. Berbalut nasionalisme yang membara, Mahfud MD memberikan julukan yang cukup menohok untuk mereka. Pertama, saya kasihan kepada rakyat. Kedua, rasa nasionalisme saya itu merasa terluka juga. Bukan hanya ketidakadilan, tapi soal nasionalisme, kata Mahfud MD. Dikutip suara.com pada Rabu 12 Januari 2025. Masa negara didikte oleh cekunguk-cekunguk begitu? Saya terluka saya. Negara begitu besar, diatur bandit-bandit begitu. Negara diam, pura-pura nggak tahu, tambah Mahfud MD. Kemudian Mahfud MD mengutarakan apa yang dinantikan. Disebutlah olehnya polemik mobil dinas dengan plat RI 36 dengan gemblang. Ketika ada kasus, katanya nggak tahu saya. Kok bisa nggak tahu? Kan sudah ada pembagian tugas.
Untuk menerangkan mobil RI36 aja saling bilang tidak tahu. Mahfud MD mengatakan dengan tegas, tidak ada yang berani menerangkan. Ini loh aturannya. Baru dibuat, semua mengelak. Baru ada yang ngaku. Sambung Mahfud MD. Mahfud MD memang tidak menyebut nama dari Raffi Ahmad. Namun pernyataan yang diucap oleh suami dan kita Selafina tersebut mengenai polemik mobil plat RI36 ditiru dengan tepat oleh Mahfud MD. Menurut Mahfud MD, apa yang dilakukan oleh Raffi Ahmad itu salah kaprah. Mobil dinas tidak boleh digunakan tanpa ada pejabat yang memiliki di dalamnya. Itu mobil saya, tapi saya tidak ada di mobil. Itu nggak boleh tanpa ada pejabatnya. Mobil dinas nggak boleh digunakan, terang Mahfud MD. Saya 8 tahun pakai mobil dinas. Istri saya nggak boleh pakai tanpa ada saya. Apalagi orang lain, apalagi preman yang duduk di situ. Mahfud MD masih melanjutkan. Menurut Mahfud MD, penggunaan mobil dinas dan patwal itu ada aturannya. Pihak yang tidak berkaitan dan yang tidak memiliki fasilitas tersebut tidak diperbolehkan menikmatinya tanpa ada pejabat yang dimaksud. Lebih lanjut, apa yang kini ramai terjadi diakui telah membuat Mahfud MD menjadi tersinggung. Pejabat nggak jujur ini, saya tersinggung, ujar Mahfud MD. Negara kok jadi kayak gini, kayak kampungan, tegasnya dalam kesempatan yang sama. Jadi sahabat BN, memang kelihatan geram sekali Mahfud MD. Dan ini tentu dapat kita terima kegeraman Mahfud MD ini. Sebab memang tidak bisa main-main dengan mobil dinas. Tidak bisa main-main. Sebab mobil ini mobil rakyat. Dan kegunaannya untuk kelancaran tugas pejabat dalam bekerja untuk kepentingan rakyat. Bukan untuk gagah-gagahan, bukan untuk sok-sok jadi bos, tidak sama sekali. Tetapi kelihatannya dengan banyaknya mungkin anggota kabinet Prabowo sekarang ini, maka banyak hal aneh yang terjadi. Banyak sekali hal aneh yang terjadi. Salah satu di antaranya adalah keanehan yang terjadi pada mobil RI36 yang diserahkan oleh negara penggunanya kepada Raffi Ahmad selaku dia seorang utusan presiden. Sahabat BN, sekali lagi kita prihatin dengan kondisi negara kita sekarang ini. Demikian sahabat BN, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.